menyaksikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Persepsi Lintas Budaya tentang Etika Bisnis yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Dan saya, Aisyah Rofatur. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah etika bisnis telah menjadi perhatian akademisi, praktisi, dan lembaga pemerintah. Minat ini diperkuat oleh peristiwa penting yang menyoroti pentingnya perilaku etis dalam dekade terakhir. Ada beberapa skandal bisnis yang melibatkan perilaku yang paling bisa digambarkan sebagai tidak etis dan paling buruk sama sekali ilegal. Beberapa skandal yang terkenal selama ini adalah Enron, WorldCom, dan Tyco. Hal yang dapat mempengaruhi perilaku etis. Yang pertama, profil etis dapat mempengaruhi perilaku dalam perilaku lebih dari suatu cara. Ini dapat menjelaskan profil etis yang dibawa seseorang ke dalam pertukaran secara langsung mempengaruhi perilaku individu tersebut. Yang kedua, persepsi individu tentang profil etika pihak lain terhadap suatu pertukaran yang dapat mempengaruhi perilaku. Tindakan seseorang dapat berbeda dengan persepsi mereka tentang profil etis pihak lain, meskipun benar profil etis itu tidak bersalah dan tidak berubah. Persepsi satu pihak tentang pihak lain dapat mempengaruhi kemungkinan terlibat dalam kesepakatan bisnis dan sumber daya yang digunakan untuk memfasilitasi, memantau, dan mengawasi pengaturan tersebut. Hal ini misalnya individu mungkin mencari atau menghindari calon pemberi kerja atau pemasok tertentu karena anggapan etika manajemen atau kontak bisnis. Laporan media yang positif atau negatif mengenai manajemen dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penjualan dan lamaran pekerjaan, meskipun etika yang mendasari manajemen tidak terpengaruh. Apakah persepsi tentang profil etis rekan kerja di budaya lain konsisten dengan profil aktual mereka? Ini dijelaskan oleh Jones pada tahun 1991 menyatakan bahwa persepsi etis berkaitan dengan pengakuan individu atas masalah moral dan kenyataan bahwa dia adalah agen moral. Hal ini berpotensi besar untuk persepsi yang tidak akurat melibatkan transaksi bisnis internasional antara dua perusahaan dari negara dan budaya yang berbeda. Dalam situasi ini, perbedaan aktual dan yang dipersepsikan antara pihak dapat diperburuk oleh perbedaan budaya yang menghambat pemahaman efektif, kendala bahasa yang menghambat komunikasi efektif, dan laporan media yang mungkin membuat sensasi cerita tertentu. Jenis keputusan ini menjadi kejadian biasa bagi manajer bisnis saat ini. Setelah berkembang pesat selama 20-30 tahun terakhir karena biaya merupakan bisnis jarak jauh dan perjanjian perdagangan organisasi berkembang. Selanjutnya, riset sebelumnya yang pertama oleh Atia dan kawan-kawan pada tahun 1999 dibandingkan profil etis pemasar di Amerika Serikat dan di 3 negara Timur Tengah yaitu Mesir, Yordania, dan Arab Saudi. Mereka itu meneliti subjek pada beberapa dimensi, di antaranya relativisme, idealisme, dan nilai-nilai etika perusahaan. Yang kedua oleh Karande dan kawan-kawan yaitu memeriksa intensitas moral yang dirasakan, persepsi etika, dan niat etis manajer pemasaran Malaysia dan Amerika menggunakan 4 skenario. Ini sebagai menunjukkan, ini mereka menyajikan hasil, yaitu menunjukkan tingkat kesadaran dalam semua negara tentang pentingnya etika, tetapi ada beberapa perbedaan yang signifikan secara statistik di tingkat ini. Selanjutnya oleh Aksin dan kawan-kawan pada tahun 2004, ini meneliti pentingnya etika dan sosial tanggung jawab antar manajer Amerika dan mahasiswa MBA Amerika, Malaysia, dan Ukraina. Pada hal ini mereka memisahkan pertanyaan ke dalam dimensi pemegang saham atau pemangku kepentingan. Selain itu, mereka mengkaji persepsi relativisme dan idealisme. Mereka mencatat beberapa perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat tanggapan.
Tetapi tampaknya tidak ada pendorong sistematis yang mendasari untuk perbedaan ini kecuali bahwa manajer Amerika cenderung mendapatkan skor lebih rendah daripada kelompok mahasiswa MBA manapun. Pada masing-masing studi ini sebelumnya meneliti tanggapan dari subjek di negara yang berbeda. Mereka membandingkan profil etis peserta studi di seluruh subkelompok, di mana mereka memberikan wawasan menarik mengenai profil etis manajer atau siswa masing-masing negara yang terlibat. Tetapi mereka itu tidak memberikan wawasan mengenai cara peserta di suatu negara memandang etika, profil, dan peserta di negara lainnya. Pemeriksaan profil etis lintas budaya dan karakteristik ini tentu saja merupakan tujuan yang berharga. Tetapi apakah para peserta dalam studi ini dan pebisnis umum yang mereka wakili menyadari perbedaan ini dan melakukannya sehingga mereka memiliki pemahaman yang akurat tentang mereka? Ini dapat dijelaskan setiap pihak dalam transaksi bisnis internasional diinformasikan sepenuhnya hanya pada dimensi etika mereka sendiri. Mereka itu memiliki informasi yang tidak sempurna mengenai profil etika mitra dagang mereka, dan oleh karena itu mereka harus membentuk persepsi. Dengan demikian, satu-satunya informasi yang diketahui secara pasti oleh pihak lain adalah profil etika mereka sendiri dan persepsi mereka tentang profil yang dibawa oleh pihak lawan dalam transaksi. Setahu saya, hingga saat ini belum ada studi yang secara langsung meneliti bagaimana anggota suatu negara atau budaya memandang profil etis anggota negara atau budaya lain. Selanjutnya, data dan metodologi. Peneliti memeriksa profil etis peserta studi dari Cina dan Amerika Serikat serta profil yang dirasakan dari masing-masing kelompok ini terhadap rekan lintas budaya mereka. Selama musim semi dan musim panas pada tahun 2010, mereka itu mensurvei sekitar 265 mahasiswa MBA dan Master Bisnis lainnya dari 2 universitas di Cina dan 2 universitas di Amerika Serikat. Pada hal ini, peneliti Cina dan Amerika sebagai mitra lintas budaya lebih memilih karena yang pertama, volume perdagangan yang signifikan antara kedua negara ini. Dan yang kedua yaitu jumlah informasi yang tersedia melalui saluran publik mengenai masing-masing negara. Pada kondisi pertama, menyoroti pentingnya kesadaran budaya dan etika pihak lain. Dan pada kondisi kedua, membantu memastikan bahwa peserta di suatu negara memiliki setidaknya beberapa gagasan baik yang masuk akal maupun yang tidak. Jumlah total survei yang diselesaikan. Ini ada Cina dan Amerika. Pada full sampelnya dia ada 116 sampel dan pada Amerika jadi ada 149. Sampel yang difilter yaitu ada full sampel 116 dari Cina dan 149 dari Amerika Serikat. Itu tidak termasuk siswa yang tidak dibebaskan di negara tempat survei dilakukan. Pada sampel yang filternya hanya mencakup siswa yang dibesarkan di Amerika Serikat dan mengikuti survei di Amerika Serikat, serta siswa yang dibesarkan di Cina dan mengikuti survei di Cina. Penfilteran data ini menurunkan ukuran sampel kami menjadi 211 siswa, 112 dari Cina dan 99 dari Amerika Serikat. Selain pertanyaan survei, kami mengumpulkan data demografi dan latar belakang setiap peserta. Selanjutnya disebut sebagai karakteristik. Itu mengukur apakah peserta tersebut merupakan mahasiswa MBA, memiliki gelar sarjana bisnis, telah mengambil mata kuliah etika, memiliki pengalaman bisnis minimal 6 tahun, dan pernah memiliki interaksi bisnis. Slide selanjutnya itu metodologi. Daftar 12 pertanyaan yang digunakan untuk instrumen survei kami. Setiap pertanyaan itu dijawab pada skala Likert 7 poin. Di mana poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 agak tidak setuju, poin 4 tidak ada pendapat, poin 5, 6, dan 7 itu sangat setuju.
Pertanyaan 1-4, 6 dan 8 berasal dari skala peran etika dan tanggung jawab sosial atau prosesor yang dirasakan oleh Sigapagdi dan kawan-kawan pada tahun 1996. Pertanyaan 7 dan 9 berasal dari Cagle et al. Pada tahun 2008. Pertanyaan 1-4 dan 6-9 adalah pertanyaan etika umum atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pertanyaan 5 dan 10 itu berasal dari Ludlum Maskaloinov pada tahun 2004. Untuk pertanyaan 11 dan 12, kami mengembangkan 2 skenario bisnis, juga dikenal sebagai sketsa etis. Pertanyaan 11 itu didasarkan pada person pada tahun 2009 dan pertanyaan 12 adalah pertanyaan dari kita sendiri. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dapat teman-teman lihat, berikut adalah tabel ringkasan statistik untuk peserta survei di Amerika. Ukuran sampel yang diterima, ukuran sampel adalah 99 di Amerika dan 112 di Cina. Ciri-ciri tersebut merupakan variabel indikator yang mengukur apakah peserta merupakan mahasiswa MBA yang mengikuti mata kuliah etika, memiliki pengalaman bisnis minimal 6 tahun, berusia 25 tahun, memiliki pengalaman bisnis dengan perusahaan dalam negeri ataupun dengan mitra, dan berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik terakhir mengukur tingkat minat dalam etika bisnis dengan skala Likert 5 poin, di mana 1 adalah tidak minat, 3 adalah minat sedang, dan 5 sangat tertarik. Cara MBA dan interaksi bisnis domestik dan mitra berbeda secara signifikan di seluruh negara pada tingkat 1%. Pertanyaan survei. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah 13 pertanyaan. Yang pertama, etika seringkali merupakan bisnis yang baik. Yang kedua, jika etika kelangsungan hidup perusahaan bisnis dipertaruhkan, maka etika dan tanggung jawab sosial harus diabaikan. Yang ketiga, jika pemegang saham tidak senang, tidak ada lagi yang penting. Yang keempat, perhatian paling penting bagi perusahaan adalah menghasilkan keuntungan, bahkan jika itu berarti melanggar peraturan. Yang kelima, ada standar yang jelas dan seragam tentang benar dan yang salah digunakan untuk setiap individu untuk dinilai. Yang keenam, efisiensi jauh lebih penting bagi perusahaan daripada dilihat dari tanggung jawab etis atau sosial atau tidak. Yang ketujuh, terkadang perusahaan perlu terlibat dalam praktik yang dipertanyakan secara etis karena pesaing melakukannya. Yang kedelapan, sesi perencanaan dan penetapan tujuan perusahaan harus mencakup diskusi tentang etika dan tanggung jawab. Yang kesembilan, seorang karyawan perlu berbohong kepada pelanggan atau klien untuk melindungi perusahaan. Yang kesepuluh, apa yang benar dan yang salah tergantung pada nilai-nilai individu dan keragaman budaya. Yang ke-11, CEO dari sebuah perusahaan publik mengkhawatirkan penjualan jauh lebih rendah dari yang diharapkan tahun ini. CEO memutuskan untuk menawarkan diskon yang besar yang tidak normal kepada beberapa pelanggan penting dengan syarat produk dikirim akhir tahun ini sehingga penjualan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi tahun ini. Yang ke-13, apakah Anda setuju atau tidak setuju bahwa pendapat ini dapat diterima? Yang ke-13, CEO dari perusahaan diperdagangkan secara publik menginstruksikan Departemen Pemasaran untuk mempromosikan produk perusahaan sebagai yang terbaik. Meskipun di pasaran CEO mengetahui bahwa beberapa produk dari perusahaan lain lebih baik. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Desain struktur validitas dan reliabilitas dapat teman-teman lihat pada slide. Pertanyaan 1 sampai 4 dan 6 sampai 9 adalah konsep yang dirancang untuk menangkap keyakinan tentang etika bisnis atau CSR. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan diadaptasi dari dan oleh karena itu divalidasi oleh peneliti sebelumnya.
Cronbach alpha digunakan untuk menilai reliabilitas. Profil AS atau UU memiliki alfa 0,74. Profil Cina atau UC memiliki alfa 0,72. Persepsi AS tentang Cina atau UC memiliki alfa 0,90 dan persepsi Cina tentang Amerika Serikat atau CU memiliki alfa 0,82. Level alfa ini menunjukkan tingkat keandalan yang wajar. Selanjutnya, perbandingan A dan B. Perbandingan A dan B itu dapat persamaannya itu dari regresi OLS, di mana Q-score adalah peringkat pertanyaan yang relevan. Negara adalah variabel indikator yang membedakan peserta AS dan Cina, dan X adalah faktor karakteristik peserta termasuk variabel indikator untuk pria usia 25. Interaksi bisnis dengan mitra dan minat etika C4. Usia adalah variabel karakteristik yang umumnya disertakan dan tiga lainnya secara konsisten diukur sebagai signifikan dalam berbagai spesifikasi regresi selama pretesting, di mana dimasukkannya karakteristik ini dalam kontrol analisis regresi untuk faktor perancu yang terkait dengan proporsi yang berbeda dari variabel ini di seluruh sampel. Misalnya, seseorang mempengaruhi signifikan pada tingkat pada peringkat, dan 75% dari sampel Cina adalah laki-laki, sementara 80% dari sampel AS adalah wanita. Parameter yang diinginkan adalah beta 1. Analisis sensitivitas. Hasil regresi diperoleh dari melakukan analisis statistik pada data survei ordinal dari skala Likert 1 sampai 7. Memperlakukan data ordinal sebagai data kardinal terkadang dapat menyebabkan inferensi yang salah. Untuk alasan ini, peneliti melakukan 3 analisis sensitivitas untuk mendukung pernyataan bahwa analisis tidak menyesatkan, maksud bahwanya analisis yang dilakukan tidak menyesatkan. Analisis ini lebih canggih dan mewakili muktahir dalam analisis data survei ordinal. Analisis sensitivitas yang pertama menggunakan model Probit turut-turut untuk memperkirakan perbandingan A dan B. Model Probit yang dipesan digunakan oleh para peneliti dan profesional pemasaran untuk menganalisis data survei ordinal dari jenis yang peneliti lakukan dalam penelitian ini. Hasil di tabel selanjutnya secara kualitatif mirip dengan hasil asli yang menggunakan model Probit yang dipesan. Dengan kata lain, tanda beta 1 yang sama persis diperoleh sebagai model regresi asli untuk ke-12 pertanyaan tanpa kehilangan signifikansi. Baiklah, berikut adalah hasil dari perbandingan regresi A dan B. Yang dimaksud dari hasil ini adalah kekhawatiran potensial saat melakukan survei di seluruh populasi dengan perbedaan budaya yang kuat adalah fungsi item diferensial atau DIF. DIF muncul ketika orang-orang dari budaya berbeda tidak dapat dibandingkan sehubung dengan tanggapan survei mereka pada pertanyaan tertentu. Sebuah metode pengendalian DIF melibatkan penggunaan sketsa penahanan yang dapat mengubah jawaban individu yang berbeda ke skala yang sama atau sebanding. Untuk menganalisis sensitivitas kedua, peneliti melakukan metode non-parametrik sederhana pada masing-masing dari ke-8 pertanyaan etika atau CSR dari penggunaan A, UU, dan CC. Analisis sensitivitas ketiga dilakukan adalah metode parametrik. Metode yang paling baik dijelaskan sebagai metode Probit terurut umum yang mungkin untuk heterogenitas ambang dan DIF. Peneliti menggunakan metode ini pada masing-masing dari 8 pertanyaan etika atau CSR. Dari perbandingan A, sekali lagi peneliti mendapatkan tanda persis dari beta 1 sebagai model regresi awal peneliti tanpa kehilangan signifikasi, dan demikian ketiga analisis sensitivitas memiliki hasil secara kualitatif serupa dan model regresi sederhana asli.
Selanjutnya adalah perbandingan C. Dapat teman-teman lihat, berikut adalah hasil perbandingan C. Perbandingan C1 dan C2 dibangun sebagai nilai rata-rata perbedaan antara persepsi peserta tentang budaya lain dan profil etis mereka sendiri. C1 untuk pelajar AS, UC strip dikurang UU, dan C2 untuk pelajar Cina, UU dikurang CU dikurang CC. Perbandingan ini memeriksa persepsi yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain dengan profil mereka sendiri. Mereka menjawab pertanyaan, apakah saya melihat perbedaan yang cukup besar antara profil etis Anda dengan profil etis saya? Hasilnya ditunjukkan pada tabel yang disajikan. Seakan menyarankan bahwa individu di setiap negara menganggap orang di negara mitra memiliki profil etika yang sangat berbeda dari mereka sendiri. Peserta di kedua negara menganggap orang-orang dari negara lain kurang etis daripada mereka sendiri dalam sebuah tindakan. Meskipun perbedaan tersebut tampak lebih terendam di Cina, perbedaan ini tidak akan menghalangi transaksi bisnis internasional atau bahkan salah menempatkan sumber daya bisnis selama persepsinya baik. Selanjutnya adalah perbandingan D. Perbandingan D dibangun dari model OLS dengan struktur yang sama seperti yang digunakan untuk perbandingan A dan B. D1 menggunakan data persepsi AS dan profil Cina, UC dikurang CC, sedangkan D2 menggunakan persepsi Cina dan data profil AS, CU dikurang UU. Mereka memeriksa satu persepsi suatu negara terhadap negara lain. Perbandingan ini menjawab pertanyaan, apakah persepsi saya tentang profil etis Anda sangat berbeda dari profil etis Anda? Hasilnya patut diperhatikan dan muncul di tabel. Perkiraan menunjukkan bahwa individu setiap negara memiliki kesalahan yang cukup besar dalam persepsi mereka tentang profil etis orang-orang dari negara mitra. Setiap pertanyaan etika atau CSR memiliki perkiraan signifikan pada tingkat 1%, kecuali yang signifikan pada tingkat 5%. Seperti yang diharapkan, setiap budaya salah dalam memandang pihak lain sebagai kurang etis daripada yang diungkapkan profil mereka yang sebenarnya. Hasil ini berarti bahwa jika persepsi etis tidak sehat antara budaya yang terlibat dalam jumlah transaksi dan hubungan bisnis yang terkadang yang berkembang pesat, ada kemungkinan nilai dalam mengeksplorasi fondasi, formulasi, dan adaptasi dari persepsi tersebut dari waktu ke waktu. Dan itu juga menyarankan bahwa persepsi pertimbangan dalam studi lintas budaya di masa depan tentang profil etis. Ringkasan dan kesimpulan. Makalah ini mengusulkan dimensi baru untuk pendekatan tradisional studi empiris masalah etika lintas budaya. Persepsi seorang mengenai etika pihak lain mungkin berdampak pada kesediaan seseorang untuk terlibat dalam hubungan bisnis internasional. Keputusan untuk berbisnis di satu negara versus negara lain dan sumber daya bisnis yang dialokasikan untuk memfasilitasi, memantau, dan mengawasi peraturan semacam itu. Jika digabungkan, keputusan bisnis ini dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan di masing-masing negara dan dengan demikian merupakan area yang layak untuk studi di masa mendatang di bidang etika bisnis. Studi kami menggunakan desain baru dalam pemeriksaan materi pelajaran etis multikultural. Ini menghasilkan beberapa temuan dan wawasan menarik, yaitu yang masing-masing memiliki dampak potensial dalam memperluas perdagangan Cina atau AS yang berkelanjutan, khususnya di bisnis internasional pada umumnya. Pertemuan pertama kami adalah bahwa tampaknya tidak ada perbedaan yang konsisten dalam profil etis setiap budaya. Perbandingan A menunjukkan beberapa dukungan untuk perbedaan, tetapi paling-paling lemah. Namun, ketika persepsi etis diperiksa, perbandingan B perbedaan menjadi konsisten dan cukup besar. Hal ini menunjukkan nilai potensial tinggi untuk memahami perumusan persepsi ini dan mengembangkan mekanisme untuk menyelaraskan persepsi dengan kenyataan yang lebih baik. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 4. Kalau ada kurang ataupun bahasa kami yang kurang tepat, saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.